kalau kita yang AFK, kuliahnya itu tiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Ada 5 fakta tentang mahasiswa di Bali. Usaha sama doa sih, sama restu orang tua kan penting. Seberapa sering sih praktek dan bagaimana dengan biaya prakteknya? Halo semuanya, balik lagi sama gue Rehan dan partner gue Kevin di channel Kratok. Nah, di Tanya Fakultas kali ini kita sudah kedatangan mahasiswa Fakultas Kedokteran dari Universitas Udayana Bali. Kenalan dulu kali Pin sama mahasiswanya nih. Boleh perkenalkan diri dulu Kak? Boleh, aku Ayu dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, PSSKPD 2019. Tapi sebelum masuk ke sana kan pasti lu kuliah nih, kuliah lu SMA kan? Sama SMK nih. Biasanya kadang ada yang SMA. SMA mana? SMA Negeri 5 Bekasi. Woi, SMA 5 Bekasi mana suaranya? Wih. Tidak seperti SMA Anda. Nggak ikutan. Semua SMA sama. Yang ngebeda sama kualitas muridnya aja. Sebelum lebih jauh nih, kan lu dari SMA 5 nih. Masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Udayana tuh lu jalur apa? SNM kah? SBM kah? Berarti itu cuman itu ya, mandiri, ada mandiri juga. Lu mandiri. Nah, gue masuknya lewat SBMPTN. Wow. Fakultas Kedokteran SBM. SBM. Wah, gila. Apalagi Udayana pasti yang ngincer banget nggak sih? Iya, kebetulan kebetulan tahun kemarin Udayana itu peminat tertinggi Saintek yang pendidikan dokternya. Berarti lu bisa bayangin berapa tinggi skornya UTBK-nya si Ayu nih. Tinggi banget kan. Ini kan berarti si Ayu ini kan kuliah di Bali nih. Yep. Gue pengen nanya nih, style di Bali tuh gimana sih? Gaya hidup di Bali? Kadang kan biasanya orang-orang yang gue lihat di Instagram, terus lihat di sosial media lainnya tuh hedon-hedon, kayak anak Depok lah. Kalau di Bali sebenarnya mirip-mirip juga kayak di Jakarta. Terus kalau buat harga makanan itu sebenarnya banyak yang lebih murah malah dari di Jakarta. Sebenarnya tergantung kitanya sih. Ya. Tergantung lebih mahal di Jakarta. Iya. Kalau makanan ya. Kalau apa ya? Kayak gaya hidup gitu tergantung sih, kalau misalnya lo pada makannya di mall terus kayak gitu ya habis uangnya. Iya, di sini juga kayak gitu. Maksud gue kayak di sana tuh lebih sehedon di Jakarta nggak sih? Orang-orangnya. Ada beberapa yang emang jalan-jalan mulu karena di sana kan di tempat wisatanya banyak kan. Ya udah, jadi emang banyak yang sehedon itu, tapi ya nggak semua. Lo termasuk itu nggak? Enggak, alhamdulillah ya. Saya menjaga uang. Ayo ini nggak hedon. Menjaga uang dan menjaga tubuh. Pagi kan anak FK, Pin. Nggak sempat juga sebenarnya, paling kayak hari Minggu doang baru jalan. Pasti belajar mulu nggak sih dia? Belajar semulunya nggak terlalu. Cuman kan kalau kita yang AFK, kuliahnya itu tiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Itu sampai hari Sabtu juga? Nggak, Senin sampai Jumat aja. Dari jam 4 itu semua full. Jam 8 sampai jam 4 sore. Iya, full. Wow. Berarti lu ngekos dong ya? Iya, ngekos. Oke, dan Jauh banget, Pin. Tapi kosan di sana sama nggak sama Jakarta? Atau lu di sana ngontrak? Atau ada rumah saudara? Iya, rumah saudara. Apa lu nginep di pantainya? Wah. Nginep di pantai asik ya? Asik. Masuk angin. Kalau gue ngekos sih, kalau untuk tadi yang gue bilang untuk harga kosnya mungkin mirip-mirip. Terus di sana
Lumayan juga sih, nggak terlalu mahal gitu. Kalau kosan lu Tergantung berapa? lo milih kosannya. Kalau gue di 1,6. Dapat apa aja? Berarti sama kayak Jakarta lah ya, mirip. Ya dapet ya kasur udah pasti kan. Terus Ya. meja rias, lemari, TV, AC, water heater, Kamar mandi? kulkas, ya kamar mandi dalam. Ya kan ada water heater. Terus ada mini pantry-nya gitu buat masak-masak. Itu di dalam kamar masing. Berarti malah lebih murah sana, Pin, jatuhnya ya? Iya, lebih banyak di sana fasilitasnya. Di Jakarta kalau angka segitu bisa di bawahnya fasilitasnya. 1,5 kalau di Jakarta parkiran motornya doang. Iya, apalagi kadang kamar mandi di luar kan? Iya, kamar mandi di luar. Nggak termasuk. Termasuk enak nih kos-kosannya. Mungkin kita Cuman boleh ya, ke sana kali ya, kapan ya. Cuman Ayo. di sana ya campur, nggak ada yang kayak buat cowok doang, cewek doang tuh kayak nggak ada. Wah, nggak justru bisa. yang kita pengen yang seperti ini. Nggak, gue nggak bisa. Gue harus yang cowok semuahan. Nggak bisa gue. Oh, nggak bisa ya? Oke. Nggak bisa. Berarti lu dari SMA ini pengen FK? Berarti udah disabutin gue mau FK nih. Ya, sebenarnya berubah-berubah dulu. Dari kecil pengen dokter kan. Habis itu SMP kelas 9, gue berubah tuh pengen jadi psikolog. Terus masuk SMA, gue pengen jadi dokter lagi, tapi bingung mau FK apa FKG. Terus sama papa disuruh kayak cari ini lain, kayak kalau misalnya nggak masuk nanti FK-nya, coba baca-baca yang lain. Terus akhirnya gue tertarik sama farmasi. Tapi pas nanya-nanya ke orang katanya kayak, ngapain farmasi, susah juga, mendingan langsung FK aja. Kimia gitu nggak sih farmasi? Iya, kimia. Berarti si FK Udayana ini pilihan keberapa di SBM? Pertama. Alhamdulillah ya, langsung masuk. Gila, langsung dapet. Tahun kemarin berarti 2 pilihan kan SBM tuh ya? Iya, 2 pilihan. Berarti dia masuk SBM di pilihan pertama. Wah, keren banget. Itu pakai nilai UTBK berapa? Nggak tahu, dua-duanya soalnya dimasukin nilai UTBK-nya. Oh iya, gue lupa. Pokoknya paling gede dimasukin ya. Sama ini, apalagi kita kan, kenapa kita ngobrol lewat aplikasi jarak jauh kayak gini kan, karena ada COVID nih. Menurut anak kedokteran sendiri nih, kita sebagai, ambillah mahasiswa, sebagai penerus bangsa Indonesia, cara yang tepat untuk menghadapi COVID ini sebenarnya kayak gimana sih? Kadang ada yang bilang di rumah aja, tapi kalau di rumah aja bosen. Terus kalau keluar malah bahaya. Sebenarnya yang baik tuh kayak gimana sih? Jadi, kalau menurut gue yang ya tetap waspada, cuman jangan panik. Kayak sekarang orang-orang kan banyak tuh yang panik buying, terus kayak jelas lah semua dibeli, kayak apa-apa dibilang ini bisa jembuhin, terus kayak beli semuanya gitu kan. Kalau menurut gue tetap waspada aja. Terus kalau misalnya emang harus keluar rumah ya pakai masker. Terus kalau bisa pakai jaket kayak gitu. Jadi ketutup. Nanti sampai rumah ya bersih-bersih langsung, ganti baju kayak gitu. Terus tetap jaga keluarga juga, saling ngingetin satu sama lain. Bagi informasi ke orang-orang juga sih kayak gitu. Biar nggak ada yang kurang informasi terus kayak ya mereka jadi bodo amat juga sama COVID-19 ini. Itu dia penjelasan dari Ibu Dr. Ayuni Putri ya. Amin. Jadi semoga nih penontonnya juga nanti teredukasi ya, Pin. Betul. Karena ini nggak cuma katanya tanya doang. Tapi ini juga ada edukasinya gitu. Betul. Gue dengar katanya Kevin ini punya fakta-fakta menarik nih, Pin. Bacain. Oh iya, jelas. Ayuni Putri cukup menjawab dengan benar atau salah. Oke. Mari kita coba kenapa ya? Ada 5 fakta tentang mahasiswa di Bali. Ini gue ambil dari rencanamu.id. Oke. Semenjak kuliah di Bali, khususnya Udayana, bisa bahasa Bali sedikit-sedikit. Benar atau salah? Kalau sedikit-sedikit benar. Oh benar. Suksma. Tapi Muali. Tapi itu jujur gue belum tahu banget bahasa Bali. Kalau Suksma itu makasih. Suksma itu makasih.
Mewali tuh kayak Gua tau sama-sama kayak- gitu. Gitu doang. Ya itu orang bilang suksma mewali, kayak terima kasih kembali gitu. Ya gitu kan. Om Terus Swastiastu, Astungkar. Pertama kalinya. Ibu tuh gede. Berarti benar ya tadi. Itu nama. Benar, Pin, kata Pin. Apa? Ya benar berarti ya. Berarti ini fakta benar yang pertama. Lanjut yang kedua. Fasih jadi guide setempat. Benar atau Itu- salah tuh? Kalau buat orang lain mungkin benar, kalau buat gue salah. Kenapa? Karena saya tidak bisa mengingat jalan, guys. Ya udah Anak sekarang gitu. Orang tidak bisa menghafal jalan. Anda kan harus menghafal sel-sel darah tubuh kita. mendingan itu daripada ingetin jalan, susah. Apalagi jalan di Bali, kayak kan kalau jalan di Ada Bali, beribu-ribu sel di dalam tubuh. Dia malah ingat. jalan di Bali kan kayak banyak yang satu arah gitu kan, jadi kayak bikin pusing aja. Hmm. Jadi gue juga tambah malas ngafalinnya. Di Bekasi aja gue nggak apa-apa. Ya udah. Tapi di sel tubuh kita banyak yang mirip nama-namanya, bahkan lebih susah penyebutannya dibandingkan nama-nama jalan di Bali. Tapi Anda malah tidak hafal ya? Tapi kan Kok bisa? lebih penting itu daripada ngapalin jalan. Loh, ini salah. Anda kalau tidak hafal ke jalan menuju ke kampus, kalau nyasar, Anda tidak dapat ilmunya. Enggak, kalau ke kampus apa? Ke kampus Oh, kampus apa? apa? Karena Anda pakai Gojek. Enggak, Udayana. enggak. Oh, enggak? Aku bawa motor sendiri, guys. Oh, Oh, serius? Oke. Dari kosan ke kampus berapa lama naik motor? Kira-kira 10 menit. Oh, deket ya. Oke, teknik. Semenjak kuliah di Bali, khususnya Udayana, jadi tahu cara nunjukin jalan dengan arah mata angin. Benar atau salah? Kalau nunjukin jalan, gue belum bisa sih. Cuman kalau kayak di kampus emang makainya gitu, pakai arah mata angin, kayak gedung timur, gedung barat. Oh, Jadi gitu. kalau ada orang yang nanya, pasti anak Bali tuh ngarahinnya pakai mata angin itu. Kebanyakan gitu. Kayak dosen kating-kating juga waktu itu ospek kayak di gedung timur, di gedung barat kayak gitu. Apa mungkin orang Bali males namain gedung kali ya? Jadi kayak udah gedung Mungkin. barat. Mungkin itu juga Mungkin bisa kita jadi. nggak tahu ya. mungkin Kita kebiasaan nggak tahu. kotanya begitu kali penduduknya. Penduduk lokalnya emang biasa, barat mas, barat. Gitu. Barat beli. Gitu. Timur beli. iya. Gitu. Lanjut ya. Next aja. ya. Saudara Rehan lanjut. Lanjut. Saudara Ayuni lanjut. Lanjut. Saudara Admin lanjut. Lanjut ya. Semenjak kuliah di Bali, khususnya Udayana, jarang main ke Kuta. Benar atau salah? Benar. Kenapa? Karena selain nggak ada waktunya, kadang kan pulangnya sore kan. Terus ke Kuta tuh macet banget. Macet parah. Terus paling kalau main ke Kuta tuh ke beach walk doang kalau misalnya mau makan Beach sesuatu. walk. Iya. Soalnya biasanya adanya di situ duluan kan. Tuh. Tapi jarak dari kampus ke Kuta itu jauh apa dekat? Deket sih lumayan. Kayak 20-30 deh. 20-30 menit. Tapi jarang ke Kuta. Jarang. Oke. Paling kalau kerton doang kali ya, di Kuta ya. Enak loh kan. Halo, friend. Kerkom Kuta, anjay. Iya. Kuta mana? Lebih- Kuta Barat. Kuta Barat. Mata angin. Mata angin. Tapi Iya. kan Kuta di timur, cuy. Oh iya. Salah loh. Satu Lanjut ya. fact, anak Bali pakai kompas. Pakai kompas. Iya. Bener. Next question. Oke, next. Terakhir nih. Semenjak kuliah di Bali, khususnya Udayana, nggak mau pulang kampung. Benar atau salah? Kadang benar, kadang salah. Kok bisa? Kenapa? Ya, karena kadang kangen juga sama rumah. Cuman tapi kebanyakan kating-kating kayak gitu emang udah males pulang sih. Oh, Kayak Karena vibe Bali tuh udah enak banget, Bin. iya benar.
Kayak Buat maba biasanya yang sering pulang, kalau yang kayak 2018 kayak gitu jarang pulang sih mereka. Berarti Tapi lu sekarang di cutting Bali apa itu di? jarang. Kenapa? Cutting itu berarti jarang pulang kalau cutting. Iya, biasanya kan yang maba waktu itu ada libur nih cuma 4 hari terus pada pulang. Anjir. Cutting 4 tuh hari pulang. nggak itu. Rasa Jakarta Bekasi tuh. Kata Iya. dia pulang. Balik besok, sampai rumah, sikat gigi, Balik lagi. Packing, berangkat lagi. Siap. Rada sia-sia Sudah ya. habis. Faknya sudah habis. Habis ya. Berarti kita langsung masuk ke pertanyaan netizen. Netizen. Ya. Boleh. Ini pertanyaan dari Instagram @alivia_asahi_. Kak Ayuni, tips biar semangat buat fokus ambil kedokteran dong. Soalnya takut nggak keterima duluan. Gimana tuh? Kalau aku kan tadi sempat bilang juga tuh sempat berubah-berubah mau ngambil apa. Nah, pas kelas 12 tuh kayak emang mantepin dirinya dulu sama hatinya, kayak bener nih mau di sini gitu loh. Kayak udah yakin, doa juga sih kayak ini bener gak jalannya di sini gitu kan. Terus aku kebetulan ikut bimbel, boleh disebutkan ya? Apa boleh? Nah, itu intens sama aku privat juga pas kelas 12. Nah, itu pokoknya diikutin aja semuanya, kayak arahan-arahan dari intens, dari privat aku juga. Terus yang penting usaha sama doa sih, sama restu orang tua kan penting. Benar-benar. Restu pacar juga. Wah, itu nggak penting restu pacar, karena restu orang tua tuh lebih penting, Pi. Ini langsung ke pertanyaan kedua dari Rayandra.hakiki. Seberapa sering sih praktek dan bagaimana dengan biaya prakteknya? Oke, kalau di Udayana sendiri, kan kalau di FK sistemnya blok ya. Jadi emang tergantung bloknya. Kalau misalnya bloknya lagi banyak. Tunggu. Jelasin dulu blok itu apa? Oke. Kalau bedanya blok sama SKS, kalau SKS kan ada UTS, ada UAS gitu ya. Iya, benar. Kalau blok itu dia kayak bab gitu loh. Jadi setiap satu blok ujian, satu blok ujian. Jadi ujiannya per blok kayak gitu. Jadi misalnya satu semester ada 5 blok, ya udah berarti 5 kali ujian. Nah, itu berarti belum tentu praktek ya? Belum. Kalau misalnya praktikum tadi tergantung dari bloknya, banyak apa enggak praktikumnya. Biasanya ada satu blok yang satu hari ini kita lecture, terus hari besoknya praktikum. Ada yang Senin sampai Kamis kita lecture, terus hari Jumatnya baru praktikum. Jadi tergantung dari sistem si bloknya masing-masing. Kalau untuk biaya apa? Nggak biaya. Kalau untuk biaya dari praktikumnya, kalau di Udayana nggak keluar biaya sih. Oh. Ini buat Rayandra, kalau nggak mau keluar biaya, masuk Udayana. Tapi UTBK tolong tinggi. Gue mau nanya, kalau daring online kayak gini, prakteknya gimana? Kebetulan, alhamdulillahnya, blok yang pas online ini bukan yang kayak badan-badan, maksudnya yang harus berdaya gitu. Jadi waktu kemarin kan medical communication, jadi cuman gimana cara kita ngomong sama pasien kayak gitu kan. Jadi ya prakteknya ya tinggal ngomong aja, kayak pas lagi diskusi sama dokternya, ya udah kita disuruh ngomong gimana cara nyampein bad news ke pasien kayak gitu. Wih, gue contohin dong. Contohin dong. Boleh. Gue jadi pasien kanker ya. Iya, Rehan kan sakit kanker kronis gitu. Jangan gitu. Coba kasih tahu. Enggak, pokoknya disampeinnya. Gue demam. Iya, demam. Kalau demam kan nggak bad news. Enggak, misalnya bad newsnya ternyata demamnya, aduh Pak, Bapak demamnya pasti besok udah gitu. Coba. Coba. Jadi Pak, gue sebagai orang tuanya Rehan,
Oh, jadi dia Dok. masih kecil nih. Iya, Ya. Oke. Dok, Ya, anak saya kenapa, Dok? Jadi menurut hasil yang dari pemeriksaan yang saya dapat, dan gitu Pin, mukanya. Jadi Oh iya. dari hasil pemeriksaan yang saya dapat, anak Bapak hanya mengalami, ini bad news apa enggak nih? Bad news. Bad news, cobain. Orang tua apa mengalami- yang nanya anaknya bad news ya? mengalami demam Terus. yang cukup parah. Namun Bapak jangan khawatir, karena kita akan mencoba menangani lebih lanjut. Kayak gitu-gitu sih pokoknya. Nunggunya deg-degan kan. Pokoknya dibikin tenang, pokoknya jangan kayak ngasih, kan biasanya ada tuh umur Bapak tinggal segini gitu. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh berarti ya? Nggak boleh. Berarti itu salah Sebenarnya ya? walaupun kita tahu kayak emang ada ininya kayak umurnya tinggal berapa ini, tapi kita nggak boleh kayak gitu. Oh, tapi Biar ada ya surprise kedokteran yang bisa menentukan umur manusia? Enggak, sebenarnya semuanya tetap tergantung Tuhan. Ayo. Kayak Ayo. kebanyakan Dokter aja, itu Tuhan. kebanyakan Menolong aja. orang Usahakan dia. ke tangan Tuhan. Oke, next. Hmm. Dari Syafirar Zulfan. Kak, stigma Temen gue. anak fakultas kedokteran kan kayaknya sibuk belajar nih. Terus kan ada organisasi gitu kan. Anak aslinya gimana sih? Oke, kalau di Udayana sendiri, anak FK itu diwajibin punya satu organisasi. Kalau nggak punya, kita nggak boleh yudisium. Nah, jadi Bukan. bukan buat dapat gelar dokternya itu loh. Terus kalau misalnya di FK-nya sendiri, anak FK-nya jarang banget ikut organisasi yang di luar FK. Karena di FK Udayana sendiri, organisasinya udah banyak banget, ada 15, dan acaranya tuh, prokernya tuh hampir setiap minggu tuh ada. Jadi emang kayak gak ada kayaknya yang ikut organisasi di luar FK. Kebanyakan semua di dalam FK. Berarti Ayu ini ikut organisasi? Aku belum, tahun ini baru mau masuk. Apa ya. tuh? Berarti sama kayak di fakultas gue, Pin. Gue di teknik gak boleh ikut organisasi sebelum semester 2, karena katanya kita tuh harus cari IPK dulu baru boleh masuk ke ranah organisasi. Oh gitu. Bagus lah. Tapi ya banyak juga anak FK yang masuk organisasi ya? Semuanya harus organisasi. Kalau enggak ya itu nggak bisa yudisium. Berarti jatuhnya soft skill-nya juga harus diasah lah ya? Benar. Ya. Harus balance sama hard skill lo. Betul. Ini pertanyaan terakhir nih. Ini mungkin pertanyaan Kevin juga ya. Apa itu? Dari Krisnaba. Gimana cara dapetin cewek fakultas kedokteran? Soalnya kan tadi kayak pertanyaan selanjutnya, sebelumnya, kan stigma anak FK itu pinter, terus sibuk banget. Kayaknya dia nggak sempat buat nyari cowok atau nggak sempat dicari sama cowok gitu kan, karena terlalu sibuk. Menurut lu, cewek anak FK tuh gampang nggak sih? Gampang nggak sih? Gampang nggak tuh? Mana sih? Naklukin hatinya tuh gampang nggak sih gitu? Atau kita cari sebagai cowok cari bahan yang kamu itu sel darah merah deh buat aku yang kayak gitu-gitu. Iya. Kalau menurut gue, kalau buat naklukin hati tergantung ceweknya kan. Cuman kalau misalnya gue nggak tahu apa. Oke, ini pertanyaan Kevin. Kalau dia sendiri gimana caranya? Apa nih? Soalnya gue dengar ini mantan Anda, Kevin. Admin apa benar? Tidak. Mengaku Anda. Oh, berarti pokoknya setiap perempuan kan beda-beda cara naklukinnya. Tergantung dari si cowoknya juga ya. Iya, kalau menurut gue paling ini sih ngerti, karena ya itu tadi kan sibuk katanya. Jadi emang harus ngerti. Terus kalau bisa, ya bisa menghibur lah kan kalau kita lagi stres kayak gitu. Ya, pokoknya cari yang humoris ya.
Bisa. Ya, Kevin sudah humoris sih, udah bagus lah. Jadi ini buat Krisnaba nih, pokoknya ente ganteng aja nggak cukup, harus humoris. Nah, sama pengertian. Untung humoris banget tuh orangnya. Iya, banget. Oh, berarti cocok nih untuk cari cewek anak FK. Cocok. Untuk memperbaiki keturunan. Ya kan? Ya, Jadi- boleh. Siapa tahu aku punya kenalan anak FK buat si Krisnaba ini ya. Jangan, dia udah punya cewek. Wah, Anda tahu ya? Ya pokoknya seperti itu aja ya. Ya. Terakhir Hati-hati nih. ceweknya nonton ini. Terakhir dari Ayu sendiri buat anak-anak Indonesia nih. Karena pengetahuan coronanya nih atau COVID-19 kan simpang siur nih. Banyak info-info yang ada yang benar, ada yang ngawur, ada yang pakai disinfektan katanya boleh ke badan, ada yang nggak boleh. Pokoknya banyak info yang simpang siur, makanya kita pengen tahu dari anak FK sendiri nih. Gimana, tadi kan udah dijelasin gimana cara kita jaga diri. Nah, sekarang kita tuh mau tahu sebenarnya COVID-19 ini separah apa sih efeknya? Atau ya sampai kayak gitulah kalau misalnya mau. Ya. Kalau karena si COVID-19 ini penyebarannya itu kan sebenarnya karena penyebarannya yang cepat itu kan, makanya dia parah banget. Terus ya itu kita harus ngerti karena dia penyebarannya lewat droplets, terus kita nggak tahu nih orang yang mana yang positif, yang mana negatif corona. Jadi kalau emang ya itu tadi kalau dari mana-mana dan abis megang sesuatu atau apa, kita nggak tahu kan itu barang kena dropletsnya orang atau enggak gitu. Jadi Bener emang banget. harus sebelum megang muka, pokoknya bagian muka dari mulut, hidung sama mata, jangan nggak cuci tangan. Jadi emang harus cuci tangan dulu kayak gitu. Pokoknya emang harus jaga kebersihan. Habis itu pola hidup sehat sih, kayak minum vitamin, terus kayak berjemur itu kan, kayak udah disuruh juga. Terus makanannya juga Berjemur nih. dijaga. Yang baik berjemur jam berapa? Kalau misalnya di atas jam 10, sebenarnya kalau buat matahari sekarang, kalau menurut gue udah nggak bagus sih kayak di Indonesia. Apalagi, ya tau lah ya, lapisan ozon udah menipis gitu Menipis. katanya. Yes. Kalau gue biasanya paling jam 9, kayak gitu, jam 9. Jam 9 ya. Jam 10-an. Ya. 15 menit cukup? Cukup 15-30, justru jangan banyak-banyak, guys, jangan kelamaan. Nah, berarti 15 menit sampai 30 menit cukup ya. Boleh sambil olahraga nggak kalau berjemurnya? Atau kita harus Boleh olahraga dulu baru berjemur? Boleh kok. Soal kita Boleh. tipe orang yang boleh berarti ya. Tipe orang yang nggak mau rugi. Han, tapi sekarang tuh kalau berjemur tuh nggak boleh sambil makan, Han. Tuh, kenapa? Puasa, Pak. Soalnya kan puasa. Oh iya ya. Enggak, soalnya gue biasanya kalau ngabuburit tuh biar kita nunggunya nggak kerasa, kita sambil ngopi. Jadi kayak tiba-tiba azan aja. Asik sih kayak gitu. Iya, jadi emang itu tips dari gue. Jadi kalau kalian nggak sabar buat nunggu buka ya, oke, sambil ngopi, sambil Tapi makan sebetulnya pisang goreng. gue tuh kesel banget tau, Han, kalau misalnya lagi puasa gini ada yang naruh teh manis di meja. Terus mana tehnya kemanisan lagi, kan jadi ngeselin kan? Bete. Wah. Gitu. Berarti Anda nyobain dong. Hutan lah. Melaknat Ayu Anda ini ya. gimana? Saya lagi nggak puasa, Oh, lagi puasa. jadi udah 2 hari nggak Sama puasa. gue lagi nggak puasa. Oh ya sekarang Sama gue gue juga. malam. Gue lagi nggak puasa. Karena video ini diambil tengah malam. Segitu aja. Terima kasih buat Ibu Dr. Ayuni Putri sudah Udah mau mampir isi di. di episode kedua tanya fakultas. Semoga teman-teman semua bisa dapat pelajaran dari Ibu Yes, Dokter bener ini. Kita manggil Ibu Dokter aja, semoga biar cepat nih. Amin, 3 tahun amin. lulus. Amin. Wow.
semoga teman-teman semua yang udah nonton video ini semakin yakin buat milih fakultas kedokteran buat jadi masa depannya gitu ya. Amin. Betul. Pokoknya. Jangan lupa juga di like, comment, and subscribe. Jadi kalau kalian tidak suka video ini, tinggal dislike aja, gampang kok. Dan jangan lupa follow Instagram gue di @rehanrabani_, dan Instagram Kevin di mana, Pin? Kevin Ardian M. Dan Ayuni? Dan Instagram Ayuni di mana? Ayuni Putri _. Oke. Bener banget. Semua Instagramnya akan kita taruh di link Deskripsi. deskripsi. Jadi kalian tinggal scroll ke bawah aja, tinggal klik di sana. Terima kasih Ayuni Putri. Sampai jumpa di Tanya Fakultas edisi selanjutnya. Bye-bye.